Indonesia merupakan negara multikultural yang sangat rentan dengan masalah diskriminatif yang disebabkan perbedaan ras, suku, budaya, dan agama. Kesadaran diri akan menghentikan rasisme ini sangat penting, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Dalam tugas kali ini, kami mengangkat tema etnis yang berjudul Analisis Masyarakat Tionghoa terhadap dampak dinamika konflik kerusuhan Mei 1998. Maka dengan itu, kelompok kami akan melakukan kampanye terkait tema tersebut untuk mengajak kalangan muda untuk menjadi dewasa yang lebih peduli terhadap sesama. Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Namun, hal ini membuat bangsa Indonesia sangat rentan terhadap isu diskriminatif dan berpotensi sebagai sebab konflik rasial atau diskriminasi atas dasar etnis maupun alasan lain seperti agama dan kepercayaan. Tidak satu pun manusia yang dapat hidup sendiri di dunia ini. Satu dengan yang lainnya akan saling membutuhkan, memerlukan, melengkapi, dan memenuhi seputar kebutuhan hidupnya. Dengan adanya hal itulah mereka berkomunikasi sehingga terciptalah interaksi. Dengan adanya interaksi-interaksi inilah yang dapat memicu konflik antar perbedaan pandangan dan pemahaman manusia. Etnis atau suku merupakan suatu kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan yang lain berdasarkan akar dan identitas kebudayaan, terutama bahasa. Dengan kata lain, etnis adalah kelompok manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas. Hal tersebut seringkali dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Etnis atau suku bangsa biasanya memiliki berbagai kebudayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sesuatu yang dianggap baik atau sakral dari suku tertentu mungkin tidak demikian halnya bagi suku lain. Perbedaan etnis tersebut dapat menimbulkan terjadinya konflik antar etnis. Konflik antar etnis ini terjadi karena benturan budaya, kepentingan, ekonomi politik, dan lain-lain. Dan demi menciptakan negara yang aman dan tentram, pemerintah harus menyelesaikan masalah konflik antar etnis. Nah, dapat kita ambil dari kasus etnis Tionghoa bahwa perbedaan itu ada di mana-mana. Tetapi sesama masyarakat Indonesia, kita harus bisa membiasakan diri terhadap perbedaan itu tanpa memperdebatkannya. Mau dari suku mana saja, kita harus sama-sama menjaga persatuan yang sudah disatukan oleh pahlawan bangsa pada masa kemerdekaan dulu. Jadi tidak ada yang namanya membeda-bedakan. Jika sudah menjadi satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia yang memegang erat Bhinneka Tunggal Ika. Tidak perlu adanya juga perang antar suku yang dapat mengakibatkan kerusuhan atau kerusakan di negara. Dapat kita lihat dari tragedi 98, banyak terjadi perpecahan yang melibatkan rasisme. Maka dari itu, kita harus bijak dalam menanggapi hal ini agar tidak terulang lagi ke depannya. Banyak cara agar hal ini tidak terulang lagi, seperti saling menghargai satu dengan yang lain, serta bijak dalam memilih pemimpin negara agar menjadi pedoman kita. Konflik antar etnis di Indonesia harus segera diselesaikan dan harus sudah ada solusi konkretnya. Bagaimana cara menyelesaikan konflik antar etnis yang ada di sebuah negara di mana mediasi harus dilaksanakan pihak pemerintah melalui institusi yang berwenang dari daerah sampai pusat? Memberikan pola mediasi cara penyelesaian konflik melalui pihak ketiga, juga yang disebut sebagai mediator, maupun bentuk lainnya seperti rekonsiliasi. Proses penyelesaian konflik dengan transformasi sebelum konflik itu terjadi, di mana masyarakat pada saat itu hidup dengan damai. Adapun cara lain dalam menyelesaikan konflik yang ada, seperti menjunjung tinggi rasa saling menghormati, menghargai perbedaan, meningkatkan kesadaran pribadi, tidak mempermasalahkan adanya perbedaan, dan menanamkan pandangan bahwa semua manusia adalah sama. Dengan demikian, itulah upaya-upaya yang kelompok kami tawarkan untuk menjaga keharmonisan di tengah masyarakat yang multikultural demi Indonesia yang lebih maju.